5 gangguan pada kelenjar lidah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Herbal Ari, channel herbal dan kesehatan. Kali ini ada 5 gangguan pada kelenjar ludah. Kelenjar ludah memiliki beragam fungsi penting bagi tubuh, terutama menghasilkan air liur yang berperan dalam proses pencernaan makanan. Namun, untuk beberapa kondisi, kelenjar ludah juga dapat mengalami gangguan sehingga berdampak pada kesehatan tubuh. Kelenjar ludah terdiri dari 3 bagian utama, yaitu kelenjar parotis yang terletak di kedua sisi pipi bagian bawah, kelenjar sublingual berada di bawah lidah, dan kelenjar submandibular terdapat di bawah lekuk rahang. Selain ketiga kelenjar ludah utama tersebut, ada juga kelenjar liur kecil yang tersebar di langit-langit mulut, bibir, lapisan dalam pipi, hidung, rongga sinus, dan tenggorokan. Kelenjar minor ini berukuran sangat kecil sehingga hanya terlihat dengan mikroskop. Selain menghasilkan ludah, kelenjar ludah juga berfungsi sebagai pelumas mulut agar tidak kering, membantu proses menelan, melindungi gigi dari bakteri, dan membantu pencernaan makanan. Karena perannya begitu penting, kesehatan kelenjar ludah harus selalu dijaga agar terhindar dari beragam gangguan. Kelenjar ludah yang memiliki gangguan biasanya ditandai dengan mulut kering, demam, nyeri, pembengkakan, dan ludah terasa tidak enak. Berikut ini adalah beberapa gangguan yang terjadi pada kelenjar ludah. Yang pertama adalah infeksi virus dan bakteri. Beberapa jenis infeksi virus seperti gondongan, flu, dan HIV dapat menyebabkan pembengkakan pada kelenjar ludah. Gejalanya dapat berupa demam, nyeri otot, nyeri sendi, kedua pipi bengkak, dan sakit kepala. Namun berbeda dengan kelenjar ludah lainnya, kelenjar parotis seringkali terinfeksi oleh bakteri. Gejala yang dapat muncul adalah demam, nyeri, dan bengkak pada salah satu sisi pipi. Kemudian yang kedua adalah batu di kelenjar ludah atau biasa disebut dengan sialolithiasis. Kondisi ini adalah penyebab umum kelenjar ludah membengkak. Sialolithiasis terjadi ketika kelenjar ludah memproduksi air liur secara berlebihan di dalam mulut. Hal ini membuat zat yang terkandung di dalam air liur seperti kalsium mengeras dan membentuk batu kecil. Batu ini dapat menyumbat aliran air liur ke mulut, kemudian membuat kelenjar ludah membengkak dan terasa nyeri. Batu yang sudah menyumbat total akan menimbulkan rasa nyeri saat makan. Penyumbatan tersebut juga berpotensi menyebabkan infeksi. Kemudian yang ketiga adalah infeksi kelenjar ludah atau biasa disebut dengan sialadenitis, yaitu aliran air liur ke dalam mulut yang terhambat dalam menyebabkan infeksi bakteri dan pada kelenjar ludah. Infeksi ini membuat kelenjar membengkak, menimbulkan benjolan pada lapisan kulit di atasnya, dan mengeluarkan nanah berbau busuk. Sialadenitis memang lebih sering terjadi pada orang dewasa yang memiliki batu di kelenjar ludah. Namun tidak menutup kemungkinan dialami juga oleh bayi pada beberapa minggu pertama kelahiran. Kemudian yang keempat adalah sindrom Sjögren. Sindrom Sjögren adalah gangguan autoimun ketika sistem kekebalan tubuh menyerang kelenjar yang mengeluarkan cairan, seperti kelenjar ludah dan air mata. Sekitar setengah dari penderita sindrom Sjögren juga mengalami pembesaran kelenjar ludah di kedua sisi mulut. Namun, pembengkakan ini biasanya tidak menimbulkan rasa sakit. Jika menyerang kelenjar ludah, sindrom Sjögren akan menyebabkan mulut kering, peradangan pada gusi, gigi rusak, sulit mengunyah dan menelan, juga batuk kering, suara serak, serta sulit berbicara. Kemudian yang kelima adalah kista. Kista dapat berbentuk di kelenjar ludah jika terdapat luka, infeksi, tumor, atau batu yang menyumbat di aliran air liur. Namun ada juga orang yang dilahirkan dengan kista di kelenjar parotis. Kondisi tersebut biasanya diakibatkan adanya gangguan perkembangan telinga. Kista di kelenjar ludah dapat menyebabkan penderitanya sulit makan, berbicara, menelan, dan lain sebagainya. Terkadang disertai pula dengan lendir kuning yang mengalir keluar dari kelenjar ludah apabila kista pecah. Kesehatan kelenjar ludah bisa dijaga dengan rutin merawat kesehatan gigi dan mulut, yaitu dengan menyikat gigi minimal 2 kali sehari, dan jangan lupa untuk menggunakan belang gigi untuk membersihkan sisa makanan di sela-sela gigi. Bila sahabat herbal mengalami pembengkakan pada kelenjar ludah atau merasakan gejala yang lain yang diduga disebabkan oleh gangguan pada kelenjar ludah, jangan ragu untuk memeriksakan diri.
Oke sahabat herbal, itulah tadi 5 gangguan pada kelenjar ludah. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa tekan like, share, dan subscribe-nya dan ikuti terus Herbal Ari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.